Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih bersama kami dalam Bengkulu Bicara dan saat ini kita sudah masuk di segmen kelima. Pak Soeharto, terkait dengan kejuaraan sirkuit nasional B yang sudah dilaksanakan di Provinsi Bengkulu, apa yang ingin Bapak sampaikan selaku Ketua Pengurus Provinsi PBSI Bengkulu dan harapan Bapak kepada generasi atlet muda Bengkulu saat ini? Terima kasih adik sanak segala yang ada di Provinsi Bengkulu. Kami atas nama Pemprov PBSI Provinsi Bengkulu tentu mengajak dan mengimbau mempunyai harapan apa yang sudah kita lakukan Sirnas B yang ada di Provinsi Bengkulu di venue UMB ini. Kalau memang ada kurang, mari kita tambah. Kalau memang harus ada yang dievaluasi, masih kita kembangkan. Tentu harapan kami yang selanjutnya, Pak Haji Berli, tentu jangan bosan-bosan memberi kepercayaan kami. Jangan hanya cuma Sirnas B yang diberikan ke depan, supaya Sirnas A pun juga diberikan kepercayaan kepada Provinsi Bengkulu. Karena apa? Kami juga ingin berupaya. Mosok Bapak saya jadi presiden, mau ngangkat itu aja udah susah. Betul. Tahun 2027 saya sudah menyampaikan baik pemerintah daerah maupun pusat. Kalau istilahnya bisa 2007, kenapa harus nunggu 2028? Nah, itulah semboyan kami, artinya membangun seutuhnya, walaupun bagaimana juga harus kerjasama yang baik antara daerah dan pusat, antara lembaga dengan institusi yang lainnya. Makanya termasuk TPRI, ayolah kita kritik yang membangun supaya TPRI Provinsi Bengkulu lebih baik, lebih maco, lebih hebat daripada yang ada ini. Artinya saya siap membantu, lepas daripada saya ketua Pemprov PBSI, Mbak, baju saya masih baju lembaga. Saya masih mempunyai kapasitas wakil rakyat. Insya Allah apa yang bisa kami kerjakan dengan TPRI, kami siap membantu, siap mendukung, mensupport apa yang bisa kami berikan. Harapan saya itu aja, mari kita tetap menjaga kesatuan dan persatuan. Jangan sampai kita mau diporak-porandakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Khususnya adik sanak, kalau khususnya komunitas bulu tangkis Provinsi Bengkulu. Dan sekali lagi banyak terima kasih kepada PBSI yang sudah mempercayai kami menjadi tuan rumah Sirnas B ini. Semoga ke depan akan lebih baik. Kalau ada yang kurang, mohon dibina, mohon dibantu dan disupport. Kalau memang ke depan dikasih kepercayaan, tentu saya akan laksanakan lebih tanggung jawab dan lebih bagus. Terima kasih. Baik, kita ke Pak Ferli. Kalau Pak Ferli, dari pesan dari PBSI Pusat Bapak untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat Bengkulu dan juga untuk pengurus provinsi PBSI agar pembinaan bulu tangkis ini Bapak tidak hanya terhenti setelah event ini selesai, Bapak. Apa yang Bapak harapkan dari PBSI Pusat? Baik, dengan telah terselenggaranya Sirnas B di Provinsi Bengkulu, ini kami berharap Pemprov PBSI Bengkulu ya menyiapkan diri kembali untuk menjadi tuan rumah yang level lebih tinggi. Itu kan itu harapan kita ya. Baik itu level A maupun bila perlu kita menerima Sirnas A Premier. Nah, jadi kan ini ada 2 level di atas ini dan itu akan dilaksanakan mulai dari usia dini sampai ke dewasa utama. Jadi akan datang hadir di sini atlet-atlet dunia yang akan bertanding di Bengkulu. Ini harapan kita. Dan kembali kepada pengurus Pemprov PBSI Bengkulu, saya mengucapkan terima kasih dengan tersedianya GOR yang sangat megah ini. Sarana memadai ya Pak ya. Sangat-sangat memenuhi standar ya. Baik itu standar nasional maupun standar internasional yang sudah kami keliling kemana-mana untuk melihat bahwa GOR ini sangat luar biasa. Ya disulap oleh Pak Soeharto, seperti apa namanya itu Istora Senayan nggak sih Pak? Senayan. Istora Senayan ya Pak ya. Silakan nanti berkunjung masyarakat dan tidak dipungut apa-apa. Mudah-mudahan nanti akan ada door fresh yang akan pada hari Jumat sore. Jumat sore ya Pak ya. Baik. Ini menarik Pak, masih ada waktu. Bila ke Pak Soeharto dulu. Pak Soeharto, kalau tadi Bapak sudah berharap panjang lebar, ada harapan dan dukungan juga. Kemudian kalau kita lihat slogan kita nih, Bengkulu mendunia lewat bulu tangkis. Sebenarnya langkah pertama yang harus kita mulai hari ini apa Pak? Yang paling pertama untuk mewujudkan slogan kita tadi. Jadi slogan yang harusnya tidak lepas dari prestasi juga Mbak. Kalau kita prestasi ada, suka tidak suka, orang itu akan memandang. Yang kedua juga memang kita tidak mau mengecewakan daripada publik, bahwa kita mempersiapkan sarana prasarana yang kita gelar
venue yang kita buat udah bukan hanya taraf nasional, itu sudah internasional lah ya untuk semuanya. Jadi yang lebih penting lagi bagaimana menyikapi pelayanan. Jadi pelayanan walaupun kita disakitin, walaupun kita dimarah, walaupun dimaki, cukup disenyumin aja, siap dan siap. Ini kan komando, artinya saya juga mengharapkan kepada pengurus-pengurus Pemprov yang ada, jangan rasa sakit hati, jangan kecil hati kalau memang itu ada teguran, itu ada kritikan, termasuk panpel beserta pengurus pelaksana Sirnas yang ada juga. Jadi para ripri, para wasit, jangan merasa seolah-olah diabaikan, karena kami manusia biasa, banyak kekurangan. Tentu kalau ada pelayanan yang kurang pas, yang kurang puas, ya tolong dimaklumin. Intinya di situ harapan kami supaya PBSI mendunia, tidak lain ayolah kita lakukan kerjasama pemerintah daerah Provinsi Bengkulu baik tingkat kabupaten dan kota juga ikut nyengkuyung kalau kata orang Jawa itu. Gotong royong, bergabung ya Pak ya. Gotong royong. Jadi seolah-olah jangan, itu kan urusannya ketua PBSI. Seharusnya tidak begitu. Tengok itu, kami kasih contoh Mbak. Itu di Jogja ini juga ada Sirkunas. Tapi di sana Pemdanya luar biasa support. Nah, kenapa tidak? Karena beliaunya adalah memahami. Makanya seni, budaya dan olahraga, ya selain politik dan sebagainya digabung. Bagaimana mengemas Pak Sri Sultan itu untuk membuat kekuatan membangun istilahnya DIY. Sampai di daerah pelosok pun sekarang jalan sudah kayak ring road. Nah, itulah kami mengajarkan kepada masyarakat yang ada nih, kalau mau studi banding datanglah ke Jogja. Tidak akan rugi. Karena apa? Di dalam pembuatan semua kebijakan itulah demi rakyat. Jadi kalau kita di Bengkulu ini, kalau dicontoh-contoh Kepayang sama Lebong, itu kalau bisa mencontoh di sana, jalan di sana jadi halus semua, jadi lebar. Dari mana sumbernya? APBN juga punya, APBD juga punya. Nah, inilah harapan kami supaya Provinsi Bengkulu juga ikut meningkat di dalam membangun dengan adanya event sirkuit yang ada ini. Dan yang lebih penting lagi, pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi juga haruslah ikut istilahnya giat di dalam ini supaya meningkatkan ekonomi kerakyatan. Akhirnya ada peningkatan. Dari mana kak tidak? Dari penginapan, dari kuliner, dari transportasi. Ini kan juga udah membantu daripada pemerintah yang ada. Artinya, ayolah PBSI juga tolong disupport. Termasuk para pengusaha, pelaku usaha. Jangan pada diam-diam aja. Makanya kami kritisi ini adalah demi kepentingan Provinsi Bengkulu juga. Kalau kita bersatu kan jadi kuat, Mbak. Lebih hebat lagi. Itu kan baru pemain istilahnya belum semuanya yang bantu kan. Intinya situ. Tapi yang lebih penting lagi kami juga menyampaikan kepada Bapak JM Belindo ya, dengan senang hati beliaunya, walaupun apapun bentuknya, susah apapun, dia tetap support kita semuanya. Artinya bukan hanya katanya, termasuk kayak Mbak Mary, walaupun bagaimana beliaunya juga selaku direktur Toyota, beliaunya juga membantu kami. Menjadi donatur ya Pak ya? Ya, membantu, terima kasih banyak. Dan Pak Bupati Rahmat, walaupun gimana itu kan kader kami, wajar beliaunya harus perhatian kepada kita. Artinya memang ada yang ada kaitan-kaitan aja yang membantu kami. Kalau yang tidak ada, jujur aja istilahnya kan hanya berdiri dengan kaki kita sendiri. Intinya di situ, Pak. Walaupun dengan kaki kita sendiri, alhamdulillah bisa terwujud megahnya venue yang sudah dibuat ini. Saya rasa itu aja, kurang dan lebih kami mohon maaf kepada adik sanak kita. Adik sanak Galo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, tak terasa waktu juga yang akan memisahkan kita pada kesempatan sore hari ini. Dan tentu saja dari Bengkulu kita belajar bahwa untuk mendunia semuanya harus dimulai dari keberanian, bermimpi, dan juga kesempatan untuk bertanding serta pembinaan yang konsisten. Sirkuit Nasional B bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara hari ini, namun juga tentang siapa yang mungkin menjadi juara Indonesia di masa yang akan datang. Bisa jadi dari lapangan bulu tangkis Bengkulu hari ini akan lahir nama besar yang kelak mengharumkan Indonesia di panggung dunia. Terima kasih kepada seluruh narasumber, Pak Ferly dan juga Pak Soeharto atas waktu dan pemikirannya dan telah bergabung langsung di studio pada sore hari ini, serta kepada seluruh pemirsa TVRI Bengkulu yang setia menyaksikan Bengkulu Bicara. Saya Rofadila Azda pamit undur diri, sampai berjumpa di Bengkulu Bicara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.